Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Sahrel, NIM 2413380, Fakultas Seni Pertunjukan, jurusan Karawitan, kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam karawitan. Nah, unsur-unsur dalam karawitan ini yaitu ada 5 macam unsur. Yang pertama adalah unsur bunyi, yang kedua ada unsur ritme, yang ketiga ada unsur tempo, yang keempat ada unsur irama, dan yang terakhir yang kelima ada unsur dinamika. Nah, yang pertama adalah unsur bunyi, yaitu salah satu komponen yang paling penting dalam unsur karawitan ini. Nah, bunyi ini sendiri terdapat dua pengertian, yaitu dalam ilmu fisika, bunyi adalah suatu getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau benda padat. Nah, lalu yang kedua dari ilmu fisiologi dan psikologi manusia, bahwa bunyi adalah suatu penangkapan gelombang akustik oleh telinga dan pemeresapan melalui otak. Nah, lalu di sini ada sumber bunyi suara. Sumber bunyi suara ini terdapat dua sumber, yaitu sumber manusia. Dalam konteks estetika seni suara bisa kita sebut vokal, atau dalam karawitan bisa kita sebut sebagai sekar. Nah, suara yang kedua adalah suara dari benda, yaitu instrumen atau waditra. Dalam konteks seni suara disebut instrumentalia, atau dalam karawitan kita sebut sebagai gending. Nah, lalu ada jenis bunyi atau jenis suara, yaitu yang pertama adalah bernada atau tonal. Nah, frekuensinya tertata berdasarkan suatu sistem tangga nada atau laras. Nah, yang kedua adalah tidak bernada atau atonal. Nah, yang kedua ada unsur ritme. Nah, ritme ini adalah tempat atau wadah untuk meletakkan atau menata suatu bunyi. Nah, terdapat dua jenis ritme diantaranya, yaitu ritme yang tidak bernada atau ritmis. Lalu ada yang kedua, ritme yang tertata, yaitu melodi. Nah, yang ketiga ada unsur tempo, yaitu ukuran kecepatan waktu yang digunakan cepat, sedang, atau lambat dalam sebuah posisi musikal. Nah, dalam seni karawitan ini terdapat 3 macam tempo, yaitu yang pertama ada cepat atau gancang, yang kedua ada sedang, yang ketiga ada lambat atau ancak. Nah, fungsi tempo dalam karawitan mandiri, yaitu contoh keliningan, landasan temponya berasal dari kendang yang dilihat dari sinden. Semakin kecil ruang, semakin sulit karena lebih banyak ornamentasi yang dikeluarkan. Nah, lalu dalam musik barat, tempo itu flat, patokannya menggunakan metronom. Nah, jadi perbedaannya yaitu kalau misalnya dalam karawitan kita temponya dilihat dari kendang gitu. Kalau misalnya dalam musik barat menggunakan metronom. Nah, lalu yang keempat yaitu unsur irama. Nah, unsur irama ini adalah gabungan dari semuanya yang telah saya jelaskan tadi, yaitu ada bunyi, ada ritme, ada tempo. Nah, gabungan itu semua. Nah, lalu dalam karawitan Sunda irama ini disebut embat. Nah, di sini ada 5 macam irama atau 5 macam embat. Nah, yaitu embat sawilat, embat sawilat setengah, embat dua wilat, embat kering, dan embat tanwiletan yang tidak konstan, sering dikatakan bebas irama atau irama merdeka. Nah, lalu yang terakhir yaitu unsur dinamika. Nah, unsur dinamika itu adalah penataan atau pengolahan keras dan lirih volume atau bunyi suara. Nah, apabila kelima unsur tersebut digabungkan dengan bunyi yang bernada atau dengan vokal, akan menjadi sekar atau vokal. Nah, sedangkan apabila kelima unsur tersebut digabungkan dengan bunyi yang tidak bernada atau benda, maka menjadi sebuah instrumen atau gending begitu. Nah, sekian penjelasan tentang unsur-unsur dalam karawitan.
Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman atau salah-salah dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.